Halo semuanya, jadi di video kali ini aku bakalan mereview salah satu novel yang genrenya itu medical chick lit romance. Yang judulnya yaitu adalah Alasan Alin. Dan Alasan Alin ini itu ditulis oleh salah satu teman member BookTube Indonesia, yaitu Kak Krisan dari channel Krisan Wijaya. Dan sebelum videonya dimulai, aku mau mengucapkan terima kasih banyak banget ya buat Kak Krisan karena udah kasih aku kesempatan untuk baca dan juga review novelnya. Dan aku juga mau mengucapkan selamat buat Kak Krisan karena ini adalah novel keduanya. Jadi aku kayak wow, kayak proud aja gitu sama Kak Krisan. Oke, kita kembali lagi ke videonya. Jadi langsung aja kita mulai yuk ke review bukunya. Nah, Alasan Alin ini tuh ceritanya tentang seorang wanita yang namanya Alin, jelas banget dari judulnya. Yang dia itu menjalani profesi sebagai dokter. Dan dia ini kan punya karir yang mungkin kita sebagai orang Indonesia memandangnya sebagai karir yang cukup bergengsi lah ya. Dan ditambah lagi dia itu udah punya tunangan yang udah mapan dan pokoknya kayak impian semua wanita gitu. Jadi kayak dia ini semacam apa ya istilahnya tuh kalau dilihat-lihat kayak udah enak gitu hidupnya. Nah tapi di satu sisi Alin ini ngerasa kayak dia itu kayak nggak nyaman, kayak terjebak gitu, yang membuatnya dia itu kayak ada di sangkar emas. Jadi luarnya tuh kayak indah-indah aja gitu kan, tapi dalamnya dia tuh merasa kayak terkungkung gitu lah ya. Nah, tapi Alin ini tuh juga merasa kalau dia tuh nggak punya kewajiban untuk nge-share istilahnya itu unek-uneknya dia itu ke orang lain karena dia tuh juga punya pendirian kalau dia tuh bisa lepas sendiri dari sangkar yang melingkarinya itu. Nah, sampai akhirnya Alin ini tuh mempunyai atau mendapatkan keputusan yang selama ini ya mungkin dia rasakan atau yang mungkin dia impi-impikan gitu kan. Tapi tanpa sadar itu membuat Alin jadi mengerti betapa roller coasternya kehidupan ini. Nah, roller coaster yang kayak gimana dan romance-nya tuh bagian mana sih? Kamu bisa baca sendiri di novelnya ya. Sekarang aku mau mulai ke reviewnya seperti biasa. Ini aku membahas narasinya. Di sini pakai POV orang pertama dari Alin. Dan karena kita pakai narasinya itu dari point of view-nya Alin, kita jadi tahu nih apa yang sedang dipikirin sama Alin di situasi tertentu gitu. Dan surprisingly aku nggak merasakan masalah aja sih dengan narasinya. Dan so far enak banget untuk ditulis dan untuk diikutin tuh enak banget lah ya. Dan aku juga suka bagaimana penulisnya memasukkan unsur kehidupan seorang dokter yang mungkin karena Kak Krisan sendiri adalah seorang dokter, jadi cukup jelas bagaimana kehidupan dokter itu terjadi gitu lah ya. Dan aku jadi tahu sedikit lah kalau dokter itu kehidupannya nggak sebatas jarum suntik, nggak sebatas pasien gitu-gitu. Jadi kayak oh dokter itu kehidupannya gini gitu. Dan aku juga suka dengan istilah-istilah medis yang dimasukkan ke dalam sini yang kayak ada catatan kecil ya gitu. Jadi kita sekalian belajar. Selanjutnya di sini aku mau bahas tentang alurnya, yang aku bisa bilang alurnya itu maju dan mundur, dan sebenarnya aku nggak notice kalau alurnya itu maju dan mundur sampai aku itu membaca sekitar pertengahan judul. Dan di bagian awal kita di sini nanti akan mengikuti Alin yang sedang bersama tunangannya itu yang ada di dalam sebuah wedding expo. Nah, nanti kita akan masuki bab pertama yang akan menceritakan kehidupan Alin sebelum-sebelumnya, yang menjelaskan ke kita gimana sih awal Alin ini ketemu sama Tito pacarnya, dan gimana kehidupan Alin di tempat ia bekerja dan seterusnya dan seterusnya. Awalnya memang aku nggak menyadari kalau adanya perubahan alur ya seperti yang aku bilang itu tadi sih. Jadi kayak transisinya itu menurut aku kayak nggak ku sadari gitu. Nah, selanjutnya di sini aku mau membahas tentang tokoh-tokoh yang bisa aku bilang cukup banyak, mulai dari sahabat-sahabat Alin, keluarganya Alin, tunangannya Alin, sampai ke workmate-nya Alin juga. Sifat mereka yang beda-beda ya cukup membuat cerita ini tuh menjadi hidup dan punya daya tarik tersendiri. Untuk tokoh Alin di sini aku kayak suka nggak suka gitu sih karena dia ini juga digambarkan sebagai wanita yang cerdas dan gigih gitu. Karena dia juga lagi mengejar pendidikan lanjutan untuk menjadi dokter spesialis. Dan juga dia memiliki decision yang menurutnya tuh ya oke untuk dirinya sendiri gitu. Akan tetapi di sini aku merasa kalau tokoh Alin ini tuh kayak terombang-ambing atau labil ya nyebutnya ya, terutama dalam masalah percintaan. Dan secara nggak langsung aku merasa kalau tokoh Alin ini tuh semacam menuntut untuk mendapatkan orang yang sempurna, meskipun dia sendiri tahu kalau itu nggak akan terjadi.
Dan aku merasa kalau memang tujuan penulis seperti itu untuk membuat karakter Alin, jadi kayak aku merasa kalau itu mungkin bisa sebagai cerminan atau sindiran halus terhadap kelakuan manusia yang memang selalu menuntut untuk kesempurnaan. Next, di sini aku mau membahas tentang hal yang aku suka. Yang pertama tentang setting ceritanya yang dibangun di dalam rumah sakit. Yang biasanya aku tuh mikir kalau cerita-cerita berlatar belakang rumah sakit tuh pasti cerita horor gitu kan. Dan aku juga suka bagaimana tokoh utamanya adalah seorang dokter. Yang which is setelah aku pikir-pikir kayaknya jarang ya aku membaca cerita yang tokoh utamanya itu dokter. Aku juga suka dengan deskripsinya Kak Gerisan, terutama di sini ada beberapa tempat di Bandung kalau nggak salah. Jadi kita juga bisa jalan-jalan gratis di Bandung. Dan juga tentang dunia kedokteran dan seluk-beluknya tuh gimana aja. Pokoknya sampai ke perintilannya tuh Kak Gerisan bisa detail banget. Jadi aku kayak seolah-olah jadi dokter juga. Dan bikin aku melek terhadap dunia kedokteran. Yang kedua, di sini aku juga mendapatkan message yang cukup unik sebenarnya dari representasi tokoh Alin di sini. Yang mana kita tuh selalu menuntut untuk menyempurnakan sekeliling kita, tapi di satu sisi kita sendiri tuh juga nggak sepenuhnya sempurna. Karena memang manusia tuh nggak ada yang sempurna kan. Cie, poetis. Next, di sini aku membahas tentang hal yang aku kurang suka. Mungkin ini berkaitan dengan pergantian alur yang sempat aku singgung di depan. Dan memang pergantiannya tuh menurut aku cukup mendadak. Dan mungkin karena aku lemot. Jadi aku nggak nyadar kalau itu tuh ganti alur gitu loh maksudnya. Tapi menurut aku bisa macam penanda gitu. Jadi biar kita yang pembaca yang lemot-lemot kayak aku ini, atau mungkin aku aja, bisa memahami pergantian alur tersebut. Atau mungkin tanda apapun sih, biasanya kayak tanda asterisk atau bintang 3 itu ya biasanya. Pokoknya yang menjadi indikasi kalau akan terjadi perubahan cerita gitu. Tapi so far untuk ceritanya sendiri aku nggak menemukan masalah. Cuman akunya aja yang bermasalah. Oke, ini adalah plus point alias rating. Dan atas beberapa dasar pertimbangan aku mau kasih rating itu 3,8 dari 5 bintang. Ini tuh novel romance yang ringan banget buat dibaca. Dan kalau kamu suka sama novel romance, atau mungkin tokoh utama seorang dokter, atau tempat yang settingnya di rumah sakit, boleh banget untuk baca novel Alasan Alin ini. Nah, itu tadi adalah reviewku mengenai novel Alasan Alin yang ditulis oleh Kak Krisan Wijaya. Dan sekali lagi aku mau mengucapkan terima kasih buat Kak Krisan. Dan selamat juga atas kelahiran buku keduanya ini. Dan kita akan ketemu lagi di video-video selanjutnya. Sampai sini dulu videonya. And I'll see you on my next one. Bye-bye.